Oke, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga tentang pemanfaatan layanan internet ya. Yang kita bahas hari ini nggak semuanya layanan internet kita pakai ya, tapi nanti yang berkaitan dengan nanti tugas, kemudian bagaimana menyimpan atau mengelola file secara online. Nanti ada kaitannya juga dengan cara mengumpulkan tugas yang akan dibahas ini ya. Syarat pertama adalah punya email dulu. Kemudian baru kita nanti masuk ke pembuatan cloud storage ya. Sebagian ini sebetulnya sudah pernah kita laksanakan ya, hanya perlu kita ulang kembali, kita pertegas kembali apa-apa yang mungkin penting gitu ya. Kemudian ada lagi nanti membuat online form. Online form ini kita gunakan untuk mengambil data atau meminta data dari orang lain ya, secara online. Kalau dulu menggunakan angket, kuesioner pakai kertas, hari ini sudah mulai berubah, pakainya online aja. Nah, kita nanti mencoba bagaimana membuat angket ceritanya ya, padahal nanti bisa aja digunakan buat apapun ya, untuk pendaftaran, untuk hal-hal yang lain itu bisa menggunakan yang namanya online form ya. Kemudian nanti menggunakan KBBI daring, mudah-mudahan koneksi saya lancar jadi bisa ditunjukkan langsung ya. Lalu terakhir nanti ada informasi tentang tugas. Kalau saya lihat di sini malahan dari pertemuan pertama dosen yang lain ada tugas ya. Nah, di slide ini tidak ada petunjuk apapun kecuali hanya seperti ini aja. Mengelola email, habis itu pertanyaan. Habis itu gini aja. Jadi nggak ada ya. Artinya pada saat seperti ini yang kita lakukan adalah saya nyampaikannya langsung secara live. Ya, jadi tidak ada slide-nya. Jadi saya akan praktekkan secara langsung. Nah, pertama bagian mengelola email ini pastinya kita harus punya email dulu ya. Kalau enggak, ya apa yang mau dikelola? Pertanyaan saya, siapa yang belum punya email? Sudah semua punya email? Sudah ya. Kemudian emailnya menggunakan email gratis pasti. Ya, sama saya juga. Ya. Ada emailnya yang bayar, yang pakai sini nggak ada, ya. Saya punya email dari yang versi gratisan ada, yang dari kampus juga ada, yang belakangnya ad-nya bukan yang umum ya, tapi memang punya kampus. Saya nggak tahu kalau di sini mahasiswanya dikasih apa enggak. Misalnya namanya siapa, atau pakai nim @akbitbetara.ac.id, alamat emailnya. Kayaknya enggak ya? Enggak ada ya? Nah, bikin emailnya di mana? Punya kalian ini di mana? Ada yang bukan Gmail enggak? Yang bikinnya di Yahoo misalnya? Ada? Gmail semua? Bagus. Kalau ada yang enggak, saya suruh bikin pakai Gmail. Ya, jadi kita ke situ larinya. Ini bukan promosi ya, tapi memang ada kaitannya dengan email, cloud storage, kemudian online form. Itu jadi satu akunnya, ya. Nah, karena ini adalah mata kuliah, jadi saya masukkan cara membuat email, ya. Walaupun kalian sudah bisa semua, ya.
Oke, biasanya mendaftar email lewat mana? Lewat HP atau lewat PC? Lewat HP. Ya, sekarang saya tunjukkan menggunakan browser ya. Alamatnya di situ. Akun itu nanti yang juga akan digunakan untuk cloud storage dan online formnya. Jadi pakai satu itu aja. Kalau di Google banyak sekali manfaatnya ya. Buat bikin channel YouTube juga bisa pakai email itu. Ya. Nah, kita harus bersabar sepertinya. Koneksinya terlalu kencang. Tuh, malah nggak bisa. Mudah-mudahan materinya bisa selesai empat-empatnya. Kalau nggak bisa, ya apa boleh buat. Ya, disambung pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi masuknya lewat Gmail karena saya sudah pernah login ya. Jadi saya menggunakan another account ya. Nah, nanti di create saja. Ini tidak perlu diikuti karena sudah punya. Silahkan login saja. Ya, bagi yang sudah punya silahkan login saja. Ini saya tunjukkan untuk mengisi materinya ya. Karena materinya mulai mengelola, jadi harus daftar dulu. Jadi di create akun, kemudian ada 3 pilihannya tadi. Saya pilih yang untuk myself. Jadi untuk diri pribadi. Kita juga bisa bikinkan untuk anak, bisa juga untuk perusahaan atau bisnis. Ya. Username-nya ya, jadi di sana ada first name, ada last name. Ini sebenarnya bebas saja, mau diisi beneran sama enggak tuh dia nggak tahu juga ya. Yang penting itu adalah username-nya atau alamatnya. Ya, saya bikin namanya seperti ini. Kelas titik apa ya? Jangan pakai angkatan, saya mau pakai terus nanti. Karena username ini nggak bisa dirubah ya. Jadi sekali terdaftar sudah itu dia. Gini aja. Mudah-mudahan ada ya, bisa tersedia. Ya nggak bisa. Saya kasih nama seperti itu, semua tugas kumpul di sini pakai titik. Nggak tahu nih bisa apa enggak. Sepertinya bisa ya. Kemudian password. Nah, berkaitan dengan materi yang sebelumnya, password silahkan dibuat kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Ya, saya ketik apa nih? Ya, ini cara buat dulu. Setelah itu nanti dia sudah langsung login ya kalau berhasil. Lalu kita masuk ke proses mengelola emailnya. Oke, seperti ini. Ini masih opsional, jadi saya nggak isi ya. Saya kasih recovery-nya dulu. Recovery fungsinya buat apa? Kalau kita lupa sandi, kita bisa minta bantuan ke email ini. Bahwa dia ini yang sebenarnya tahu, kenal dengan akun kita gitu ya.
Di sini yang paling muda lahir bulan apa? Desember. Tanggal 31 itu paling muda kan? Sekarang tahunnya tahun berapa yang paling muda sini? 2005. Ada yang pas tanggal ini? Nggak ada ya, baguslah. Nah, ini yang saya tidak suka ya. Ada pilihan seperti ini. Ada dua ini. Ya. Ada pilihan dua nih saya nggak suka. Harusnya laki-laki sama perempuan aja. Ini kok ada ini juga. Terus ada custom lagi. Oh, jenis kelaminnya bisa di custom. Ya benar ya ini ya, laki-laki. Kali saya salah. Oke, sambil menunggu. Ya ini hanya demo di sini, nanti saya rubah. Ya. Ini seharusnya dibaca. Ya, berhubung saya nggak paham, jadi saya langsung aja ke bawah ya. Sama seperti kalian juga lah. Ya, setuju pokoknya. Nggak tahu di situ ada apa gitu. Ya. Sama dengan ketika menginstal aplikasi, next, ujung-ujungnya kan finish. Nggak taunya di situ apakah datanya akan dihapus, next, finish. Hilang datanya. Nah, untuk pengelolaan email ini yang saya maksud adalah kita membuat folder-folder khusus di dalam akun kita. Jadi kalau kita punya banyak subjek gitu ya atau perihal di dalam email, sebaiknya dikelompokkan. Ya, misalnya kiriman-kiriman kita itu dikelompokkan. Ini tugas untuk mata kuliah ini itu kita pisah-pisah ya, biar tahu, biar enak. Walaupun ada fungsi pencarian, tetapi kebayang ya kalau misalnya email yang masuk itu sudah sangat banyak, pada saat kita mau nyari agak susah ya. Ya. Oke, seperti ini sudah masuk ke dalam akun saya, akun baru nih ya. Tampilan seperti ini boleh dibiarkan, boleh juga kita custom. Kalau saya sih nggak suka dengan yang seperti ini ya, karena ada hal-hal yang saya nggak perlu. Maka biasanya saya sembunyikan, kemudian tampilan seperti ini dirubah. Ya, saya lebih suka langsung di situ yang muncul adalah email yang masuk dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada promotion, ada sosial dan seterusnya. Saya nggak suka lihat yang kayak gini ya. Nah, ini bisa di set nanti di sini. Nah, ini nyetingnya hanya bisa melalui PC atau laptop. Di HP nggak bisa, kecuali dibuka pakai browser. Misalnya pakai Google Chrome, pakai Firefox, atau pakai yang lain, Opera. Nah, ngaksesnya juga jangan dalam mode tampilan mobile, tapi tampilan situs desktop. Nah, seperti itu baru bisa. Tapi risikonya harus besar kecilkan, seperti itu. Nah, ini bisa dari sebelah kanan ya, ada quick setting. Kalau mau yang full itu silakan diklik see all settings ya.
Ya, saya milih yang compact saja, saya biarkan sisanya. Saya mau masuk ke materinya saja langsung. Yaitu yang pertama adalah kita mengelola email yang ada. Caranya melalui di sini ya. Ini ada tampilan seperti ini. Ini sebetulnya folder-folder juga ya, hanya dia sudah khusus disediakan oleh Gmail, oleh Google Mail. Nah, kita bisa membuat label-label baru ya. Misalnya seperti ini, bisa create new label, atau kalau mau lebih ininya, manage label ya. Saya klik di sini manage label. Nunggu lagi. Nah, seperti ini. Ada yang kita tidak perlu tampilkan, misalnya ini ada star seperti ini ya, ada snooze, ada kalau send dipertahankan. Kenapa? Kalau send ini adalah email-email yang pernah kita kirim, jadi dia di sini. Kemudian draft itu email yang belum selesai kita ketik tapi belum kita kirim. Ya, itu akan masuk di dalam draft. Nah, yang start seperti ini sama snooze ini bisa aja kita sembunyikan. Gitu ya, supaya di akun itu nggak terlalu banyak tampilan. Nah, ini bisa diklik kalau seperti ini, ada start di sini ya, ini diklik hide. Ya, nunggu ya, proses nih. Nah, ini muncul pesannya seperti ini. Ya, dia sudah berubah. Kalau dia yang bentuknya tebal seperti ini, berarti dia dalam posisi aktif nih, disembunyikan ya. Dari sebelah sini juga sudah hilang. Nah, seperti itu. Kemudian yang snooze juga dimatikan, seperti itu. Lalu yang lain-lainnya kita lihat ke bagian bawah ya. Yang send dipertahankan, kemudian yang scheduled ini bisa tampil jika belum dibaca. Nah, seperti itu ya. Kalau draft sebaiknya pertahankan juga. Kemudian all mail itu sembunyikan saja, spam ini disembunyikan secara default ya, disembunyikan. Kemudian trust juga disembunyikan. Nah, kategori sosial dan seterusnya ini disembunyikan. Oke, sudah ya. Itu yang pertama. Jadi kita menampilkan yang kita perlu saja. Jadi kan nanti seperti ini dia. Ada inbox, ini email yang masuk, kemudian ini email yang kita kirim, yang ini yang belum kita kirim, tapi kita sudah bikin. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk melihatnya gimana yang lainnya, diklik yang more. Seperti itu. Ya, ini gampang aja. Bahkan kalau bagi beberapa orang ini sesuatu yang nggak penting. Ya, tapi kalau bagi orang-orang yang perlu gimana ya, kalau dari sisi estetika kayak gitu ya, ini ngapain ada di situ, nggak dipakai juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian membuat label ya, boleh. Ya, saya teruskan ya. Nah, buat bikin label ada tombol plus di situ, silakan diklik saja. Nunggu lagi ya. Yang sudah kebuka tampilannya apa? Nah, seperti ini ya. Oke, nah kita bisa bikin label itu punya hierarki. Jadi bagian luarnya ada foldernya, nanti dalamnya bikin folder lagi, itu bisa ya. Yang pertama ya, dimasukkan nama labelnya dulu. Misalnya kalau saya biasanya ngasih folder seperti ini. Tahun ini tahun akademik 2022-2023 kan. Semesternya semester. Sekarang kita posisinya tahun akademik 2022-2023. Semesternya semester ganjil atau genap? Masuk ganjil. Semester genap ya. Nah, dalam dunia
Per apaan ini? Kodenya itu kayak gitu, 2022 ini, 2022 2. Nah, seperti itu. Itu tandanya 2022 2023 semesternya genap. Karena semester tuh kalau kuliah cuma ada 2, ganjil sama genap. Ya. Semester sebelumnya kemarin itu berarti 2022 1. Jadi tahun akademik 2022 2023 semesternya bukan semester 1, semester ganjil. Nah, hari ini kita di posisi tahun akademik 2022 2023 semesternya semester genap, jangan 2. Nanti semester 3, masuk semester 3, tahun akademiknya jadi 2023 1. Nah, seperti itu. Kalau saya sih biasa gitu ya. Nah, kalau kalian terserah kasih nama foldernya. Kemudian saya masukkan seperti ini. Saya biasanya nyingkat nama mata kuliahnya, Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kebidanan. Nah, seperti itu biasanya saya ngasih. Nah, kalian terserah ya. Misalnya untuk mengelompokkan email dalam folder yang ini khusus untuk semester genap misalnya, bisa. Bisa juga dengan 2022, 2023 misalnya 2 misalnya, ya terserah, itu nggak apa-apa ya. Ya, hanya kalau saya punya kode tersendiri ya, karena dalam dunia pendidikan seperti itu, dunia perguruan tinggi terutama ya. Jadi tahun akademik itu yang depannya itu. Nah, kemudian ini sudah selesai ya. Kalau mau ini berada di dalam folder yang lain, nanti tinggal dipilih di sini ya. Tapi kalau enggak, cukup seperti ini. Karena saya belum punya folder sama sekali, dia nggak ada di sini. Ya, atau bisa juga seperti ini. Ini saya hapus. Jadi untuk semester ini, tahun akademik 2002-2003, semester genap, ya, saya create dulu. Nanti di dalamnya ada lagi. Ya, ini harus harus bersabar. Tadi bisa connect tapi internetnya nggak ada. Punya kalian bisa? Tadi berarti ya nggak tahu lah ada apa. Mungkin karena cuacanya kurang mendukung. Seperti ini. Ini ada label muncul 2022. Oke. Sekarang mau bikin lagi. Kayak kalian ya, bikin lagi di dalam tahun akademik ini, dalam semester ini mau dibikin lagi folder ya atau label ya. Saya masukkan misalnya ATIKK untuk mata kuliah ini. Ya. Kemudian di sini ditaruh, dia berada di bawah apa? Di bawah folder 2022-2. Saya create. Nah, dia ada di bawah. Nah, ini untuk pengelolaan. Jadi mudah nanti ya. Saya masukin lagi. Saya ngajar juga metodologi penelitian. Misalnya tahun ini juga ya, saya create. Dia masuk seperti ini. Kalau ada kelasnya tambahin kelas A, kelas B, kelas C dan seterusnya. Kalau kalian terserah tuh. Ini email dari Instagram. Jangan ditumpukin, dibiarin di dalam inbox ya. Kenapa? Susah bacanya itu nanti. Silakan nanti dicentang, tinggal dipindah labelnya. Saya contohkan. Ini sederhana aja ya. Contoh yang ini. Ini ada satu email yang belum dibaca karena memang baru ada satu tadi ya. Oke, seperti ini. Kalau email kita itu terhubung dengan media sosial, biasanya banyak sekali emailnya, ribuan itu, dan nggak mungkin dibaca. Ya, dua pilihannya. Yang nggak mungkin dibaca itu kita hapus, ya, atau kita pindahin aja. Nah,
Pilihan itu terserah nanti ya. Nah, salah satu caranya misalnya seperti ini. Ini nggak dibaca, diklik saja seperti ini, kasih centang ya. Nunggu lagi nih centangnya nih. Nah, seperti itu. Nah, di bagian atas ini akan muncul icon. Jadi waktu sebelum dicentang dia nggak muncul, nggak banyak lah ya. Kemudian setelah dicentang ada beberapa, misalnya yang dari Instagram tuh centangin semua misalnya ya. Kemudian itu mau dipindahkan atau dianggap sudah dibaca bisa. Nah, itu menggunakan ini mark as read. Jadi ditandai bahwa itu sudah dibaca. Karena kebayang ya kalau di sini ada 1000 email, waduh banyak banget yang harus dibaca. Ya udahlah, yang kira-kira nggak penting untuk dibaca, centangin terus tandai sudah dibaca. Jadi sininya berkurang. Ya. Kemudian di sini ada move to. Nah, ini kalau mau mindahin. Jadi seolah-olah nanti inbox kita itu email-email baru itu sedikit masuk. Nah, itu mengurangi stres secara psikologis. Kalau kita lihat jumlahnya banyak, apalagi ada info misalnya, saya nggak tahu di sini dipakai apa enggak. Ada informasi tugas. Mata kuliah A, B, C, D, E itu ngasih tugas semua numpuk, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Aduh, rasanya itu akan bisa menimbulkan stres gitu ya. Nah, caranya bisa disembunyikan walaupun dia tetap ada ya. Silakan diklik move to. Nah, seperti ini, lalu dipilih foldernya, dipilih kemana nih, mau ke yang rootnya yang paling awal foldernya atau spesifik ke folder yang mana ya. Seperti ini kan punya Google ya, harusnya bikinkan label misalnya Google misalnya. Jadi semua email Google nanti yang sudah dibaca atau yang kita males baca, masukin aja ke situ. Ya, seperti ini saya coba memasukkan dia ke, nah ini ya, ke folder ATIKK yang ada di bawah 2022. Saya klik aja seperti ini. Nah, dia kosong. Jadi lebih enak lah kita ngelihatnya kayak gitu ya. Oh, nggak ada email nih. Nah, seperti itu. Dia ada di mana? Ada di sini. Karena dia belum dibaca, maka muncul angka 1. Kalau dia sudah dibaca, nanti tidak muncul angka itu. Nah, sampai di situ dulu ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Jelas. Nanti terserah mau dipakai mau enggak untuk pengelompokan itu tidak masalah. Oh, saya seneng Pak kalau lihat yang berantakan ya, wes. Tuh ya, terserah. Nah, ini dia ada di dalam label ATIKK. Kalau diklik, dibuka, artinya nanti tanda di sini akan hilang angkanya. Dan kalau ada email yang belum dibaca, biasanya foldernya ini dicetak tebal namanya. Termasuk di inbox. Kalau ada yang belum dibaca, walaupun hanya 1, dia akan dicetak tebal. Nah, seperti ini. Sudah dibaca ya. Kemudian kalau kita kembali ke inbox tadi kan tidak ada, kosong. Nah, ini juga dia sudah tidak tebal lagi. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah mengirim email. Mengirim email itu diklik, saya base-nya browser ya, diklik compose. Seperti ini. Di sini dikasih alamat yang mau dituju emailnya, yang mana saya masukin seperti ini. Nah, ini 1 ya. Kalau mau lebih dari 1, kita ngirim emailnya, dikasih koma, kemudian masukin lagi alamat emailnya secara lengkap dengan add-nya ya, karena itu alamat, dan alamat email itu sifatnya unik semua, nggak ada yang sama se alam nyata maupun alam gaib. Kalau alam gaib bisa akses internet ya. Nah, yang berikutnya yang penting dan nanti perlu diperhatikan ya, di pertemuan awal kalau nggak salah sudah saya sampaikan, itu subjeknya. Nih, subjek atau perihalnya. Jadi sesuaikan ya, mau apa nih, sesuaikan. Kalau misalnya di saya ada tugas itu ada perihalnya apa, itu harus seperti itu. Misal ya, misal 2022 2, kemudian garis mendatar misalnya ATIKK tadi,
terus garis mendatar NIM. Ikuti saja seperti itu jadi bahan saya untuk melakukan filter. Jadi saya ngefilternya itu berdasarkan ATIKK. Semua yang ada ATIKK-nya akan muncul, tinggal saya pilihin, belum saya buka biasanya itu. Saya pilihin, kemudian saya pindahkan ke folder ATIKK. Jadi sudah masuk situ dulu. Nah, ini untuk memudahkan apa? Memudahkan saya ketika akan koreksi tugas biasanya. Kan ada batas waktu ya, karena batas waktunya sudah, maka saya centangin, saya pindahin. Kalau ada lagi email masuk setelah itu, yang ada subjeknya itu, saya centangin juga, tapi saya kasih tong sampah. Gitu. Jadi yang tanggalnya lewat, tidak saya buka, tidak saya baca, langsung dipindahkan ke tong sampah. Biasanya seperti itu. Nah, karena di awal saya sampaikan, saya tidak menerima tugas dalam bentuk kiriman selain lewat email. Nanti saya revisi. Saya akan ubah nanti pengumpulan tugasnya melalui online form. Jadi online formnya nanti di set, ada batas waktu. Kalau waktunya sudah habis, linknya nggak bisa lagi dibuka. Nah, gitu ya. Nah, saya kira itu lebih adil untuk kita semua, untuk saya dan untuk kalian semua ya. Kalau lewat email, itu nggak bisa dibatasi. Email terima terus, ya. Nanti protes pas nilai sudah keluar, Pak, saya kan mengumpulkan tugas, Pak. Ini buktinya. Iya, begitu dicek lewat 1 menit. Kan masa Pak cuma 1 menit aja nggak diterima, Pak? Kan susah saya kan, apalagi nangis-nangis. Ya, jadi supaya sama-sama aman, nanti menggunakan yang bisa di fix tanggalnya. Nah, yang memungkinkan nanti menggunakan online form. Nah, tapi ada syarat dulu sebelum sampai ke situ yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini. Ya, subjeknya misalnya saya sembarang aja lah, tes, kirim, email. Sudah, halo, ini subjeknya di atas ya, kemudian di bawah sini body email, isi emailnya. Nah, di email itu ada yang menerapkan modelnya seperti surat biasa. Ada pakai salam dulu ya, ada pakai basa-basi dulu sedikit baru ke intinya gitu ya. Ada yang memperkenalkan diri dulu dan seterusnya. Ya, itu tergantung dari masing-masing orang. Ya. Tapi kalau di saya, kalau mengumpulkan tugas nggak usah pakai Pak selamat pagi, siang, sore, malam dan seterusnya gitu ya. Izin perkenalkan diri, nama saya ini, saya ingin mengumpulkan tugas, nggak usah. Ngirim email itu sudah ngasih tugas berarti. Gitu ya. Dan saya tidak terlalu pengen tahu dari tugas itu tentang namanya. Yang saya perlu tahu itu NIM-nya aja. Jadi ya, NIM-nya ini udah. Nah, dan itu biasanya saya masukkan ke dalam subjek NIM-nya. Jadi udah nggak usah perkenalkan. Yang diminta kirim file langsung aja kirim file. Misalnya, halo Pak, misalnya ini kalau email biasa. Halo Pak, apa kabar? Ini jarang dibaca kalau kayak gini, ya. Nah, kemudian kalau hanya seperti itu teks saja, tinggal diklik send saja, sudah. Nanti dia akan dikirim. Tapi kalau ada lampirannya, silakan diklik. Nah, seperti ini, attach file. Silakan diklik seperti ini, kemudian kita cari filenya. File apa yang ingin dikirim? Kalau sudah, saya contohin apa ya? Yang filenya nggak besar, kecil aja. Ini aja. Oke, silakan di open. Setelah itu ya, dia akan ngambil data dari punya kita, di-upload ya. Yang upload dia, bukan kita. Kita menentukan filenya aja.
Oke, sudah seperti ini. Kalau dirasa sudah, nanti tinggal klik send. Udah ya, itu selesai. Nah, saya belum melakukan klik send-nya. Di bagian sini, di bagian atas, ini ada yang untuk receiver-nya, untuk yang menerima. Di sini ada CC dan BCC. Ya, yang paling umum digunakan itu adalah CC. Ini pun kalau digunakan. CC itu apa? Carbon copy. Carbon copy itu kalau di surat-surat yang resmi, ya biasanya di bagian bawah itu ada tulisannya tembusan. Tembusan, 1 kepada siapa, 2 kepada siapa, gitu ya. Ya, jadi berbeda dengan yang di sini. Kalau diketik di atas sini, misalnya ada lagi email yang lain, itu sebagai penerima utama. Orang yang memang dituju dan dimaksud di dalam surat. Tapi kalau CC, ya ini hanya sebagai informasi saja bahwa misalnya nih ya, saya mengirimkan nanti di akhir semester, saya mengirimkan email isinya berisi pemberitahuan tentang nilai ke bagian akademik misalnya. Tapi saya juga mengirimkan informasi itu sebagai carbon copy kepada misalnya ketua kelas atau kepada PJ. Saya kasih tahu bahwa nilai saya sudah saya kasih gitu loh. Nah, saya tidak perlu bikin emailnya 2, ngasih tahu. Karena apa? Karena yang di dalam body email ini adalah orang yang kita tuju sebagai teman kita berkomunikasi. Sedangkan yang CC ini adalah orang yang bukan lawan kita bicara secara langsung, tapi dia berhak untuk tahu. Nah, seperti itu ya. Misalnya saya masukkan email saya apa lagi ya? Oh, ini. Nah, misalnya seperti itu ya. Nanti isinya gimana? Sama isinya, ya. Hanya di yang satu, di yang sini dia udah tahu ini hanya sebagai info aja, bukan sebagai yang dia tidak perlu menjawab gitu. Yang perlu menjawab itu yang dituju, yang to. Nah, nanti kalau suatu saat kalian misalnya ditugaskan untuk hal-hal yang sifatnya administratif seperti ini, itu perlu tahu ya. Oke, saya send ya. Nanti kalau sudah terkirim akan tampil di sini email pemberitahuan sudah dikirim ya. Ini proses masih ya, sending. Ya, ini harus bersabar ya, dan sepertinya akan bersabar terus ini. Karena materi-materi berikutnya ada beberapa pertemuan yang kita harus online. Nah, sepertinya sudah ada pemberitahuan message send ya. Buktinya apa? Bahwa ini sudah terkirim, silakan kita klik di bagian send ini tadi. Ya. Nah, seperti ini. Ini di folder send itu adalah email-email yang sudah terkirim. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggunaan email ini cukup aja kalau saya ini kan. Kemudian yang penting juga di sini ya, di bagian folder spam, di folder spam dan trust, nanti akan ada email kita itu menerima sesuatu yang kita nggak perlu orang itu nyampah gitu loh, ngirim ke kita itu promo dan sebagainya. Caranya seperti tadi ya, tinggal dicentang-centang, bisa langsung ke tong sampah atau di report sebagai spam. Jadi itu penting. Ada email tertentu, dilihat dulu sumbernya dari mana. Kalau itu mencurigakan dan datang terus padahal kita tidak minta, sebaiknya alamat emailnya itu kita report sebagai spam. Supaya ketika email itu ada lagi masuk, dia nggak muncul di inbox. Dia akan langsung dilemparkan ke spam. Ya, cariin aja tuh. Asal jangan yang kita pakai ya, misalnya info tentang Instagram kita misalnya. Kalau memungkinkan itu jangan diblokir, jangan dijadikan spam. Kenapa? Karena nanti kalau ada aktivitas mencurigakan, juga akan ada informasi melalui email, malah masuk ke spam juga. Kita jadi nggak tahu. Nah, seperti itu nanti dipertimbangkan ya. Nah, yang ada di folder spam itu, kalau dia tidak diapa-apakan selama 30 hari, biasanya itu akan di-set masuk ke tong sampah. Nah, yang di tong sampah juga sama.
Kalau nggak diapa-apain selama 30 hari akan dihapus otomatis. Ya, jadi setidaknya kalau email-email yang tidak penting, setidaknya dua pilihannya. Kalau yang mengganggu di-report sebagai spam. Kalau dia tidak mengganggu tapi kita tidak perlu, bisa langsung dihapus. Nah, seperti itu ya. Terus ada juga email yang masuk ke spam padahal itu penting. Ya. Itu penting. Masuk juga di spam ternyata. Nah, silakan dicek di spam. Misalnya mendaftar di akun apa seperti itu ya, diminta konfirmasi email, dia masuk ke spam ternyata. Nah, kita ingin mengaktifkan, gimana caranya? Dibukalah di spamnya, diklik email tersebut, lalu di bagian atas tuh nanti ada menu untuk report sebagai not spam. Nah, jadi nanti kalau ada email lagi dari situ, itu akan diterima ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Udah bisa semua ya? Email kok gampang aja. Sudah? Saya lanjut ya. Memanfaatkan cloud storage. Ya, yang kita gunakan yang paling mudah saja sesuai dengan akun yang kita punya, yaitu menggunakan Google Drive. Nah, Google Drive itu secara default dia tidak langsung aktif ya. Tapi kita harus punya akun email setidaknya di Gmail ya. Jadi saya akan gunakan akun yang ini. Ya, semua tugas kumpul di sini. Nah, silakan dibuka sistem punyanya Google Drive ya. drive.google.com itu alamatnya. Ya. Ini nanti akan kepakai untuk pengumpulan tugas. Jadi ya, kita akses dulu. Karena saya sudah login, biasanya langsung dibawa ke bagian drive-nya atau untuk aktivasi. Ada juga yang mengharuskan login juga dulu ya. Oke, jadi silahkan nanti diaktifkan. Ini sudah aktif ya. Jadi caranya gimana? Login saja dulu lewat email, kemudian buka tab baru, diakses alamat drive.google.com atau kadang-kadang lewat sini bisa nih. Nah, lewat sini. Menu yang di atas ini tinggal diklik, nanti dipilih yang ada drive. Klik drive, nanti dia akan membuka seperti ini. Jadi kita tidak perlu login lagi. Nah, udah ya. Nah, halaman awalnya seperti ini. Sudah punya Google Drive semua ya? Sudah dipakai? Buat apa? Buat backup HP, Pak. Dikasih berapa giga? 15 ya. Oke. Oke, seperti ini. Sudah ya. Selanjutnya kita bisa langsung drag and drop istilahnya, tarik dan lepas di dalam area sini untuk kita menyimpan file secara online ya di cloud. Nah, tapi tidak dianjurkan seperti itu. Yang bagus adalah dibuatkan foldernya. Nah, cara buat foldernya lewat sini, bisa new sini ya, atau diklik kanan di dalam bidang ini juga bisa new folder ya. Kalau di sini sama tampilannya new folder.
Ya, tinggal kita kasih nama foldernya, misalnya tugas aplikasi tugas aplikasi TI, create. Satu, ya. Misalnya bikin lagi tugas mata kuliah apa lagi? Masa lupa mata kuliah sendiri? Kewarganegaraan. Tugas kewarganegaraan. Create. Saya create tadi atau lepas ya? Oh, sudah ada. Oke, tampilannya seperti ini ya. Di sini meletakkannya. Kalau mau pakai apa namanya? Mau pakai bentuk grid atau mau pakai list itu ke bawah. Kalau diperhatikan di sini nanti ya. Di sini karena kita sudah belajar keamanan ya, perlu diperhatikan ini ownernya siapa. Ownernya me, itu berarti kita yang punya folder itu dan file nanti ya. Terus ada last modified di sini. Ini kapan terakhir diperbaharui. Ini perlu sambil diperhatikan. Jangan sampai kita nggak tahu ini kok baru aja. Rasanya kok saya belum ada ngupload apa-apa, tapi kok ini ada tanggal baru. Hati-hati, bisa jadi akunnya jebol itu. Hati-hati ya. Nah, kemudian ada ukuran file juga di sini. Ya, selanjutnya kita bisa lewat sebelah kiri sini seperti folder lah di komputer ya. Ada tugas aplikasi TI, ada tugas kewarganegaraan. Klik yang di sini, tugas aplikasi TI. Nah, di sini kita bisa meletakkan file. Kalian semuanya sudah tahu, tapi yang nonton video ini belum tentu tahu, makanya ditayangin dulu gitu ya. Dan sebagai bukti juga bahwa saya sudah sampaikan nih materinya seperti ini ya. Kalau sudah tahu semuanya, berarti saya nggak ngajar. Oke ya. Nah, saya coba ya seperti ini. Saya nyari file dokumen. No, dari sini aja. Oke, misal seperti ini ya, saya tarik, saya klik kiri, tahan, kemudian saya tarik seperti ini, saya lepas di sini. Ahli sudah ya kan? Udah tahu. Nunggu datanya masuk. Mana nih? Iya, offline lagi.
Sabar ya. Habis ini lebih lambat lagi ini. Online form ya. Oke, seperti itu. Ya, intinya kalian sudah tahu caranya, tinggal di drag and drop saja. Terserah mau tampilannya seperti apa, mau dibikin seperti ini misalnya ya. Jadi dari sini ke sini dilempar dan seterusnya, itu kebiasaan masing-masing. Nah, selanjutnya adalah yang umum digunakan dalam Google Drive itu adalah sharing folder atau sharing file. Nah, kalau dia sharing file ya, tinggal diklik kanan di bagian filenya, kemudian di share, atau kalau di share ini dengan orang secara langsung, dengan user ya, user yang kita sebutkan namanya, misalnya seperti user. Kita harus tahu alamat emailnya. Jadi misalnya file ini dibagikan dengan siapa gitu ya, itu share. Sabar lagi ya. Ya.
nggak bisa. Saya pindah koneksinya ke yang tadi, malah nggak ada sinyalnya. Padahal tadi besar sinyalnya. Ada apakah gerangan? Ada 3 pertemuan lagi yang harus menggunakan internet. Pertemuan keempat, kemudian keempat, 6 dan 7 kalau nggak salah. Ya, yang share ini dengan orangnya kita perlu tahu emailnya. Kemudian ada lagi yang namanya get link ya. Ini buat kita ngasih ke orang lain yang kita tidak tentukan siapa. Ini susah nih ya kalau nggak tampil nih. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 macam ya. Yang tadi ada share saja. Kalau share saja itu langsung kepada orangnya. Kalau linknya menggunakan get link itu bisa kepada orang. Di sini tinggal memasukkan siapa orang yang dikenal. Kemudian ini ada muncul seperti ini ya. Kok tiba-tiba ada muncul karena ini pernah masuk di kontak saya. Saya pernah mengirim email kepada orang ini, makanya dia memberikan sugesti. Nah, ini adalah owner saya. Kemudian di sini ada general access ya seperti ini. Nah, ini dipilih. Ini kita ngasih aksesnya ini gimana? Ya, apakah seperti ini yang terkunci ya, atau siapapun yang punya link itu berhak mengakses. Ya. Kalau dia dikunci, nanti ada pesan ketika orang akan mengakses, silakan minta persetujuan kepada orang yang punya. Nah, nanti di tugas saya, jangan sampai saya disuruh minta persetujuan. Ya, berarti pilihannya yang kedua. Ya, pilihannya anyone with the link. Ya, pilih seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan muncul ya. Cuman bisa lihat, hanya sebagai orang yang bisa mengomentari saja, atau sebagai editor juga bisa. Kalau editor berarti dia full. Kalau viewer, saya nggak bisa nambah sesuatu ke folder itu, misalnya gitu ya. Saya nggak bisa juga mengedit filenya kalau hanya viewer. Nah, nanti silakan di set yang viewer saja ke saya. Jadi saya nggak bisa otak-atik. Pokoknya yang saya minta begini, saya bisa akses lah. Gitu, ke folder Anda masing-masing. Gitu ya. Jadi mata kuliah ini, materi ini langsung diterapkan sejak hari ini sampai seterusnya nanti. Ya. Dan sambil mengikuti petunjuk-petunjuk lain di tugas yang lain. Oke, kalau sudah viewer ya, kemudian bisa di copy linknya, yang link itu yang bisa disebarkan, klik copy seperti itu, kemudian diklik down ya. Tampilannya berubah, kalau tadi hanya nama filenya saja, sekarang ada gambar orang. Nah, itu menunjukkan bahwa file itu atau foldernya itu sudah di share ya. Alamatnya seperti ini. Nah, alamatnya ya, karena di copy tadi. Oke. Nah, begitu juga pada saat ingin melakukan share folder, klik kanan, ya. Kemudian di get link, seperti itu. Lalu dipilih aja di sini tadi, sama aja caranya. Kemudian di sininya sesuaikan ya, viewer kalau hanya bisa dilihat orang. Kemudian copy linknya, klik down, selesai ya. Nah, saya coba masukkan di sini. Nah,
Yang atas ini adalah kalau yang di share tuh file, yang di bawah yang di share foldernya. Sampai di sini, jadi untuk Google Drive seperti itu aja. Nanti dibatasi hanya sampai 15 GB ya. Nanti silakan dibuat foldernya masing-masing sesuai dengan yang diminta. Sampai di sini untuk Google Drive. Ada pertanyaan? Ada yang belum pernah menggunakan Google Drive? Nanti sambil dipelajari lagi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita masuk ke memanfaatkan online form. Saya juga yakin beberapa sudah ada yang menggunakan ya. Nah, untuk form gimana? Caranya sebetulnya sama ya, ada di sini. Yang penting sudah login ke Gmailnya, nanti dicari aja di sini ada yang namanya ini form. Ya, saya klik aja. Jadi kita sudah masuk ke bahasan yang ketiga, sedikit lagi ke bahasan yang keempat, lalu sedikit lagi tugas, gitu ya. Tugasnya nggak sulit. Oke, seperti itu tampilan awalnya. Kita bisa pilih kalau mau pakai template ya. Kalau mau blank sama sekali juga bisa. Biasanya yang kalian gunakan yang mana? Yang ada template-nya atau yang bikin baru? Yang ada template ya. Ini template-nya banyak. Oke, seperti ini ya. Tinggal nanti menyesuaikan isinya. Nah, saya pilih yang blank. Ini perlu koneksi juga nih, ya. Jangan-jangan putus lagi nih. Seperti itu. Digunakan untuk apa? Google Form? Digunakan untuk apa? Yang keras. Digunakan untuk apa? Jawab soal. Daftar hadir ya bisa. Terus apa lagi? Kuesioner. Ya di awal tadi saya sebut ya. Jadi angket, kuesioner itu sudah nggak pakai kertas lagi. Ya kebayang ya, kalau printer nggak punya di rumah, kalau ke rental tuh satu lembar berapa? Nggak tahu Pak, kami punya semua. Bagus ya. Ada yang nggak tahu, saya masih adakah yang 500 rupiah ya, itu kalau ke rental ya. Kebayang kalau ada 100 orang yang mau dikasih ya, jumlah pertanyaannya ada banyak, lebih dari satu lembar ya, kebayang lah biayanya berapa ya. Nah sekarang bisa menggunakan online form sudah ya. Oke, pertama di atas judulnya ya, atau nama file lah kita sebut seperti itu ya, di atas misalnya angket ibu hamil ya. Kemudian di sini disebutkan ya, title-nya langsung berubah seperti ini ya. Lalu kita isi description-nya. Jadi diisi dulu keterangannya nih, buat apa sih ini, ngambil data apa ya. Terus yang penting adalah dikasih tahu disclaimer bahwa data ini digunakan untuk tujuan apa, kemudian tidak untuk yang lain. Itu harus dikasih tahu ya. Zaman sekarang nggak bisa kita main ambil foto aja, bisa kena tuntutan ya. Jadi ketika kita ngambil data, ngoleksi data orang itu, kita harus jelaskan data ini buat apa ya. Misalnya apa nih yang tahu tentang ibu hamil? Kalau saya nggak pernah hamil, jadi nggak tahu. Sama Pak.
Misalnya ini adalah angket tentang misal lah seperti itu ya. Kemudian kasih keterangan yang lainnya, disclaimer penting sekali lagi tadi disclaimer bahwa Anda tidak akan menggunakan ini untuk hal yang lain kecuali untuk kepentingan ini saja. Judulnya tentu bukan angket ibu hamil kayak gitu. Misalnya sesuai dengan KTI-nya, judulnya apa? Atau kalau nanti bekerja di rumah sakit misalnya ya, perlu yang namanya meminta respon atau penilaian dari pasien misalnya ya. Ketika ada yang mau keluar dari kamar sudah selesai, dia mau pulang misalnya, dikasih dulu angket bagaimana dengan pelayanan di sini dan seterusnya. Nah, intinya seperti itulah ya. Kemudian di bagian bawah ini ada contoh seperti ini ya, satu yang disediakan di sini judul dari pertanyaan atau pernyataan, karena kuesioner itu ada dua, ada pertanyaan, ada pernyataan. Misalnya, apakah Anda merasakan mual? Ada yang mual-mual sekarang? Belum makan. Apakah Anda merasakan mual? Jawabannya iya dengan tidak misalnya ya. Pilihannya menggunakan apa kalau di sini? Kalau ya dan tidak itu menggunakan apa? Sini ada pilihan, ada short answer ya, ada paragraf artinya bisa panjang isiannya, ada multiple choice, ada checkbox ya, bukan cebok. Kemudian ada drop down pilihannya. Ya, kira-kira yang mana kalau ya dan tidak? Hah? Yang mana? Pilihannya yang mana? Kalau yang bisa dipilih hanya satu aja di antara beberapa pilihan. Pilihan ganda. Pilihan ganda boleh pilih semua nggak? Boleh kalau kertas. Silangin aja semua bisa. Nah, tapi kalau di komputer nggak bisa. Nah, dia menggunakan multiple choice. Option 1 apa pilihannya? Misalnya iya. Option kedua tinggal taruh sini, tidak. Sudah ya? Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian di Google Form itu pertanyaan ini wajib dijawab atau tidak. Nah, tinggal kita aktifkan required-nya. Kalau required-nya diaktifkan, maka pada saat kita mencoba mengirim tanpa mengisi, dia nggak bisa. Nah, seperti itu. Kalau dia sifatnya kuesioner yang harus diisi semua, ya aktifkan semua untuk setiap pertanyaan atau pernyataan ya. Kemudian ditambahkan lagi add question. Ya, dia akan masuk ke bawah sini. Apa pertanyaan berikutnya? Ini sudah belajar tentang kebidanan nih, saya lihat di sini. Ini untuk ya dan tidak tadi ya. Kemudian yang misalnya pakai 5 pilihan, yang biasanya pakai rank nilai. Kan nggak boleh milih semuanya juga. Milihnya hanya satu. Ya, misalnya kalau bekerja nanti di PBM, praktek bidan mandiri. Ya, PBM ya. PBM atau PMB? PMB, praktek mandiri bidan. Oh gitu. Misalnya ini kuesioner untuk, saya ini ngacak aja ya isinya ya. Misalnya ini kuesioner untuk orang yang akan keluar dari PMB. Nah, dia sudah selesai perawatan, misalnya terkait dengan apa nih? Layanan ya. Layanan di PMB apa namanya?
Ini secara umum seperti ini. Layanannya di PMB apa ini dikasih nilai ya. Yang pertama sangat puas. Terus biasanya puas saja, lalu cukup puas. Setelah itu tidak puas dan sangat tidak puas, biasa gitu. Nah, nanti dalam perhitungan kuesioner itu kita ngasih nilainya berapa. Kalau yang ini 5 biasanya. Ini pernyataan positif atau negatif pertanyaannya? Positif. Kenapa positif? Pak, lewat waktunya Pak. 1 menit baru. Tadi mulainya lambat kita. Oke ya. Nah, seperti itu. Ini pertanyaannya sifatnya positif. Kenapa? Karena tapi nanti tergantung ya. Ya. Tergantung dari pertanyaan-pertanyaannya. Lalu ada lagi yang lain? Tambahkan lagi, misalnya ada yang harus diisi bisa dipilih, misalnya saat hamil muda Anda merasakan apa saja? Apa saja yang Anda rasakan? Mual. Udah pernah ngerasa? Pengen Pak. Terus apa lagi? Biasanya susah saya nanyanya. Ya udahlah, pusing. Oke. Kan udah tahu gejalanya, kan dipelajari kan? Apa lagi? Ngidam. Ngidam tuh ngidam. Apalagi yang kalian tahu dari yang dipelajari sampai semester 2? Hah? Enggak. Kram apa kram? Kram perut. Oke. Terus ada lagi muntah darah. Oh, mudah lelah. Terus banyak banget nih. Mudah marah. Gitu ya. Mudah marah. Yang ini nih kadang-kadang disengaja aja, nggak ada sebab apa-apa, tiba-tiba. Pengalaman saya, yang saya alami, saya temui. Oke, cukup seperti itu. Nah, yang seperti ini pilihannya pakai checkbox, itu bisa dipilih semua. Jadi ketika kita bisa juga ya untuk diagnosis awal. Pada saat misalnya pasien datang, ditanyain dulu keluhannya apa. Oh, ini. Bisa seperti itu ya. Selanjutnya yang lain. Nah, bisa berupa isian pendek, misalnya paling umum ya. Nama, udah di sini isiannya. Terus yang agak panjang dikit, alamat, karena ada enternya, misalnya kelurahan dan sebagainya, ini menggunakan paragraf. Kalau yang atas ini tadi menggunakan short answer text, jadi hanya satu baris. Sedangkan yang alamat nanti bisa panjang isiannya. Udah ya. Wajib diisi apa enggak? Kalau wajib, klik required-nya. Ya. Perlu memasukkan video? Kalau memang perlu bisa dimasukkan. Di sini bisa, dari YouTube bisa, dari video uploadan bisa. Nanti akan masuk di mana videonya kalau kita ngupload? Akan masuk di dalam akun Google Drive kita. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini sudah selesai ya, tinggal kita preview dulu, ngelihat seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi kalau dia wajib diisi, kalau wajib diisi ada merah seperti ini, ada bintang merahnya. Oke, sampai terakhir ya. Ini kalau di submit nggak bisa karena belum dipilih, belum diisi dan seterusnya ya. Terus di sini ada settingan ya.
Di dalam satu buah form ini ada setting. Ini. Ini seperti ini ya. Apakah dia nanti diaktifkan sebagai quiz gitu ya? Umumnya sih enggak. Ya, kemudian ada respons. Nah, seperti ini. Collect email address. Apakah email addressnya nanti akan disimpan? Kalau itu diaktifkan, nanti setiap orang yang akan ngisi wajib login. Ya. Nah, nanti lihat itu target yang jadi ininya, pengisinya siapa. Jangan sampai harus login dulu, itu merepotkan ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nanti bisa di send saja. Ya, mau kemana? Dikirim ke email, bisa. Ya, dan seterusnya. Ini send form ya. Oke, kemudian untuk linknya yang bisa dibagikan di sini di get free pilot link ya di sini. Nah, ini bisa di copy aja. Nanti tinggal di share saja. Yang penting sudah saya sampaikan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Pak. Pak nanya kapan kita pulang itu. Satu lagi, menggunakan KBBI daring ya. Ini terutama pada saat nanti kita menulis KTI, tolong diperhatikan ya. KBBI daring tinggal diketik saja KBBI Kemdikbud gitu aja, nanti muncul. Nah, seperti ini ya, kbbi.kemdikbud.go.id ya, seperti itu alamatnya. KBBI daring ketik gitu aja bisa. Nah, ada perbedaan antara akun biasa, ini seperti ini pengguna biasa, ya. Sambil diisi dulu. Maaf ya. Ya, kalau kita tidak mendaftarkan diri, kita tetap bisa nyari. Misalnya kata diagnosa, misalnya gitu ya. Diagnosa kita enter atau analisa. Nah, seperti ini. Ternyata kata diagnosa itu tidak ada. Itu tidak baku. Yang baku adalah diagnosis. Nah, penting diketahui ya. Ini paling sering salah. Diagnose ini juga, ini zaman dulu nih kayak gini. Diagnosa salah. Yang benar adalah diagnosis. Nanti ketemu seperti ini, apa itu? Penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti, memeriksa gejala-gejalanya, atau pemeriksaan terhadap suatu hal, diagnosis. Analisa. Nah, yang ada analisis. Oke, ada semua di situ ya. Terus, misalnya nih, kata yang merupakan serapan. Serapan dari bahasa lain. Misalnya, seperti ini ya. Ini benar atau salah? Yang benar seperti itukah atau seperti ini? Coba aja ya. Nah, yang benar adalah salad. Ya, ini pernah diprotes ya. Kenapa? Karena tidak sesuai sebetulnya, tapi tetap aja ya udahlah. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tanpa mendaftar. Nah, sekarang kalau mendaftar ya, silakan daftar baru di sini, nanti akan ada manfaatnya yang lain. Dan ini gratis. Register saya nggak tunjukkan karena saya sudah mendaftar ya. Nama lengkap, nama tampilan tuh nama yang akan muncul pada saat setelah kita login. Lalu email, bikin kata sandi, daftarkan. Setelah itu konfirmasi emailnya, nanti diklik link konfirmasinya. Nanti kalau sudah ya, silahkan login. Loginnya saya login gini ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Salah. Nah, seperti ini.
Kalau tadi daftar baru ya di atas. Nah, sekarang ini nama tampilan saya. Saya cari seperti ini. Misalnya kata pengaruh. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya sampai ke sini saja, atas saja. Nah, sekarang punya kata turunan yang bisa kita lihat. Karena waktu nulis kita itu bisa salah. Misalnya yang kita gunakan tuh mempengaruhi, memengaruhi, kok ada dua. Ya, kita klik yang mempengaruhi. Ini yang pakai imbuhan depan, belakang, dan seterusnya. Nah, ternyata itu tidak baku. Yang baku adalah memengaruhi. Misalnya, rasa mual pada ibu hamil memengaruhi kondisi emosional, misalnya. Bukan mempengaruhi, yang benar. Ya, fasilitas misalnya. Kalau pakai daftar, kita pakai pendaftaran ya, pakai login. Nah, ada turunannya. Terjemah. Menerjemahkan, menterjemahkan. Ya, semua kata yang baku dan tidak baku dimasukkan, tapi kita bisa lihat nanti yang baku yang mana. Nah, yang benar menerjemahkan. Kalau sosialisasi, ya, ini artinya di bagian atas. Kemudian di sini ada mensosialisasikan atau menyosialisasi. Menyosialisasikan. Kira-kira yang enak itu yang mana? Mensosialisasikan, menyosialisasi, menyosialisasikan. Mensosialisasikan. Kita klik ya. Saya juga nggak tahu baku apa enggak itu. Nah, ternyata tidak baku kata-kata itu, padahal kita enak ngucapin. Nah, seperti itu. Jadi pada saat nulis nanti sambil memperhatikan KBBI daring. Nggak usah bawa buku yang setebal-tebal ini lagi. Itu nggak lengkap. Kalau ini update, kalau ada kata baru diupdate ya. Ternyata menyosialisasikan. Ada pertanyaan? Itu bedanya antara yang pakai login sama yang tidak ya. Kalau tidak login tidak ada tadi yang menyosialisasikan. Ada pertanyaan ya? Oke. Nah, tugasnya sekarang. Tugasnya off the record. Jadi saya tutup dulu, rekamannya dimatikan, baru saya sampaikan tugasnya. Jangan dibuang laptopnya. Oke ya. Oke, selain saya sampaikan tugasnya, saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf ya, ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak bisa tepat tadi ya. Oke. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.